Krisis di Timur Tengah masih terjadi. Amerika Serikat dan Iran tengah menggodok jadwal untuk perundingan damai ronde kedua. Disinyalir perundingan damai lanjutan akan dilakukan sebelum masa gencatan senjata usai Selasa 21 April. Pakistan menjadi mediator dalam pembicaraan antara Washington dan Teheran, berupaya memfasilitasi perpanjangan gencatan senjata saat ini dan putaran negosiasi berikutnya. Delegasi Pakistan tiba di Teheran dalam upaya meredakan ketegangan dan mengatur lebih banyak pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut media pemerintah Iran, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengikuti pertemuan pendahuluan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, di Teheran. Araghchi mengakui negaranya masih berkomunikasi dengan Amerika Serikat melalui perantara Pakistan. Namun soal pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat, Iran belum memastikan jadwalnya. Iran menegaskan mereka tidak akan maju ke perundingan jika ada pemaksaan syarat-syarat dari pihak lawan. ما وارد مذاکره نمیشیم که شرط‌های آمریکا رو بپذیریم. ما برامون ملاک، منافع و حقوق ملت ایران هست. اگر مذاکره‌ای بر این اساس باشه که شرط یک طرف بر طرف دیگه تحمیل بشه، این اسمش مذاکره نیست. این اسمش دیکته است، تحمیل هست و میدونید که جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران هیچ وقت چنین تحمیل و دیکته‌ای رو نمیپذیره. Untuk lokasi perundingan selanjutnya, Amerika Serikat memberi sinyalemen kuat akan dilangsungkan kembali di Islamabad, Pakistan. Di tengah upaya negosiasi kedua, Gedung Putih juga membantah kabar yang berembus bahwa Washington meminta perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. Again, bad reporting this morning that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We've remained very much engaged in these negotiations, in these talks. Untuk perundingan putaran kedua antara Amerika Serikat dan Iran, pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta menilai kedua belah pihak sama-sama butuh. Ya saya kira itu, dan ini akan berbahaya bagi Amerika, dan harusnya Trump menghitung ini. Jadi ancamannya tidak dari dalam negeri, juga nanti kalau dia mengancam NATO bisa berbalik. Tidak akan yang mendukung Amerika. Saat ini faktanya sudah sampai 1 bulan lebih, hampir 2 bulan, belum ada negara-negara NATO yang secara ya menyatakan dukungan pada Amerika, nggak ada. Bahkan di balik layar kita tahu bahwa negara lain yang cukup besar, Rusia, Cina, itu disebutkan bahwa justru malah mendukung secara diam-diam kepada Iran. Sebelumnya perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menemui kata sepakat. Dunia kini menaruh harapan besar pada perundingan kedua agar terhindar dari krisis global berkepanjangan. Dan saudara, kita kembali lanjutkan perbincangan bersama pakar ilmu hubungan internasional dari Presiden University, Teguh Reza Shah. Pak Teguh, masih bersama kami? Siap, selamat pagi, salam dari Presiden University. Pak Teguh, tadi kita sempat membahas soal poin-poin mengapa Amerika Serikat ini sangat berhati-hati di Selat Hormuz setelah masuknya Tiongkok begitu. Apakah ada kemungkinan Amerika Serikat membuka blokadenya setelah ada tindakan dari Tiongkok, Pak Teguh? Amerika Serikat kan selalu berpikir teoritis ya. Dia selalu berpikir bahwa kepemimpinan di laut itu sangat penting buat mendukung kepemimpinan global Amerika Serikat. Dan untuk kepemimpinan di laut itu dia butuh kawan, dan kawan ini yang sekarang sedang tidak ada. Karena itu Amerika Serikat ingin bergerak cepat. Tapi untuk lepas untuk memberi kesan bahwa dia melemah, itu tidak akan pernah dia lakukan. Maka dia akan bermain bahasa. Dia mengatakan akan mengizinkan kapal-kapal keluar dari Hormuz sepanjang mereka tidak membawa muatan-muatan berbahaya misalnya. Kemudian juga mereka akan menghadang kapal-kapal yang berhubungan dengan Iran lewat pajak-pajak tidak sah. Kemudian dia juga bisa mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut minta izin dari Amerika Serikat. Jadi caranya halus. Jadi dengan demikian Amerika Serikat tidak kehilangan muka. Tapi bagaimanapun juga dunia sudah melihat-lihat bahwa garangnya Donald Trump ini tidak didukung oleh garangnya Angkatan Laut Amerika Serikat. Kita juga tidak melihat komandan-komandan kapal bicara, komandan-komandan kapal induk bicara, kemudian juga para loyalis Trump di Amerika Serikat berbicara, karena mereka tidak punya amunisi untuk
untuk mendukung Donald Trump, karena mereka semua sadar sebenarnya bahwa perang ini adalah perang yang tidak sah. Dari Kongres sendiri tidak ada persetujuan. Kemudian dari PBB sendiri banyak aturan-aturan yang dilanggar, terutama sekali aturan pasal 2.4 dari piagam PBB itu dilanggar. Kalau Amerika Serikat merasa ada hubungan buruk dengan Iran, ya bisa diselesaikan di PBB, bisa diselesaikan lewat negosiasi. Tapi Amerika Serikat tidak lakukan itu. Jadi sekarang terlihat bahwa Amerika Serikat ini maju kena, mundur kena, dan sementara waktu dia berpikir untuk melakukan perundingan ulang dengan Iran di Islamabad. Cuma masalahnya Iran ini semakin percaya diri karena dia merasa amunisi yang dia gunakan itu tetap cukup, kemudian produksi peluru kendalinya tetap digunakan terus-menerus, dan juga peluru kendali digunakan terus-menerus, tapi juga peluru kendali itu diproduksi terus-menerus. Jadi ini yang merupakan sesuatu hal yang dirahasiakan oleh Iran. Jadi sekarang bola di tangan Amerika, mau melunak secara terhormat atau mau kembali kepada perundingan di Pakistan. Cuman untuk kembali kepada perundingan di Pakistan, ya Amerika Serikat harus tahu diri dong, bahwa dalam perundingan di Pakistan tersebut, Iran membawa delegasi yang sangat komplit. Mereka siap membahas 10 items yang Iran ajukan tersebut secara detail dengan orang-orang yang siap mengambil keputusan. Misalnya Mojtaba Khomeini itu sudah tenang karena dia tahu delegasi yang dia kirim ke Islamabad tersebut adalah delegasi yang loyal kepada negaranya, loyal kepada kepemimpinannya, dan tidak perlu dikendalikan dari Teheran. Sementara sebaliknya, delegasi Amerika Serikat yang datang ke Islamabad tersebut itu bukanlah delegasi yang terbaik. Misalnya kita melihat adanya tokoh seperti J.D. Vance. Oke lah, dia politikus, dia presiden. Tapi bagaimana dengan Kushner? Kushner adalah menantu dari Donald Trump yang tidak memiliki pemahaman mendalam atas isu-isu strategis. Demikian juga dengan Witkoff. Witkoff dan Kushner adalah pengusaha. Cara berpikir mereka itu berbeda dengan Iran. Cara berpikir Iran adalah diplomatis, di mana perundingan itu dicari titik temu. Dan titik temu itu kalau mengikat, maka akan mengikat kedua negara. Tapi kalau cara berpikir Amerika Serikat dalam diplomasi adalah take it or leave it. Satu, kalau Anda mau, Anda ambil, kalau tidak ya sudah saya pulang. Atau juga winner takes all. Jadi Amerika Serikat merasa harus menang untuk 10 items tersebut. Padahal sebenarnya kalau masing-masing pihak mau jujur, mau mengedepankan kedewasaan, mau mengedepankan perdamaian dunia, tentunya dari 10 items itu ada yang bisa dinegosiasikan begitu. Dan tentunya Iran juga siap untuk negosiasi karena Iran sadar kalau kerasnya Iran, garangnya Iran dengan niatan melindungi kedaulatan itu ada dampaknya kepada negara-negara ke dunia. Saya pikir Iran juga sadar bahwa dampak dari Selat Hormuz ini sudah merembet kepada seluruh dunia. Cuman Iran juga mengatakan, saya 47 tahun diganggu oleh Amerika Serikat, Anda semua diam. Tapi kenapa setelah saya bersikap keras mempertahankan kedaulatan saya, baru 40 hari Anda sudah marah kepada saya. Jadi ini adalah hal-hal yang dunia harus sadari bahwa Iran ini sudah diperlakukan secara tidak semena-mena oleh masyarakat dunia dan Iran bisa bertahan. Dan untuk itu ya tentunya dunia juga sadar bahwa mereka harus melihat masalah ini secara adil. Mereka harus melihat posisi Iran adalah negara yang diserang, negara yang harus mempertahankan diri, negara yang kedaulatannya terganggu, negara yang peradabannya sudah 4.500 tahun itu bisa lenyap. Kalau Donald Trump itu semena-mena mengancam Iran. Dan kalau saya pikir kalau dunia sudah bersikap lebih akomodatif, saya pikir Iran juga akan akomodatif karena keagungan Iran itu tentunya harus dihargai oleh dunia, dan Iran juga mengerti kalau Amerika Serikat sebenarnya sudah kalah. Karena target-target Amerika Serikat untuk menang 1 minggu itu tidak tercapai, rezim di Iran bertahan, kemudian pertahanan Iran jalan terus, kemudian Iran tetap menguasai Selat Hormuz. Tadi Ibu Dina memang tepat sekali mengatakan bahwa Hormuz ini tidak ada masalah. Bermasalah sejak Amerika Serikat dan Israel itu membombardir Iran. Pak Teguh, jika seperti Anda sebutkan tadi bahwa secara internal Amerika Serikat dan juga secara global perang ini dianggap tidak sah dan juga melanggar aturan dari PBB, ini sebetulnya seberapa kuat Amerika Serikat bisa melanjutkan perang atau justru permintaan dan juga desakan internal untuk negosiasi dengan Iran adalah sebagai simbol bahwa mereka itu sebetulnya tidak sanggup untuk melanjutkan perang?
Kalau kita hitung-hitungan, ya kita melihat bagaimana keadaan dalam negeri Amerika Serikat, maka dapat kita ketahui Donald Trump itu sedang tidak aman, dia sedang tidak baik-baik saja. Demo masyarakat itu sudah sangat keras. Kemudian juga saya perhatikan bahwa di kalangan Republikan dan Demokrat di Amerika Serikat itu sudah seimbang, sama-sama menganggap bahwa Trump ini membawa masalah. Apalagi kalau kaum Republik, mereka melihat bahwa kalau Trump ini bertahan, maka salah-salah nanti partai mereka yang reputasinya turun, terutama sekali pada nanti pemilu sela. Kemudian juga Amerika Serikat melihat misalnya dari statement dari Direktur Kontra Intelijen Amerika Serikat, dia mengatakan bahwa ini bukanlah perang Amerika Serikat, ini adalah perang yang dipaksakan oleh Israel atas Amerika Serikat. Dan karena itu Direktur Kontra Intelijen tersebut mengundurkan diri. Bagi manajemen Amerika Serikat ini sebenarnya sudah pukulan besar. Apalagi kritik terhadap Donald Trump itu datang juga dari tokoh-tokoh militer, misalnya mantan Menteri Pertahanan, mantan Kepala Staf Gabungan, mantan Kepala Staf Angkatan Udara, mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Mereka melihat bahwa Trump ini tidak berkualitas untuk memimpin negara. Dan mereka tidak mengerti prinsip-prinsip atau filosofi dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Dan mereka juga kecewa dengan Hegseth yang dengan mudahnya menghukum Kepala Staf Gabungan. Padahal Kepala Staf Gabungan itu adalah seseorang yang reputasinya sangat terkenal di Amerika Serikat, pencapaiannya sangat teruji, dan dia menjadi panutan juga dari sekutu-sekutu Amerika Serikat di dalam NATO. Kalau tokoh-tokoh besar Amerika Serikat saja diperlakukan dengan semena-mena oleh Donald Trump dan juga Hegseth, maka ini meruntuhkan moral dari pasukan Amerika Serikat. Maka dari itu saya bisa katakan bahwa Amerika Serikat ini sekarang sedang membutuhkan jalan keluar. Exit strateginya itu harus aman. Dan untuk itu Amerika Serikat berharap nanti perjanjian nanti di negosiasi tahap kedua di Islamabad itu akan berhasil. Cuman masalahnya kembali, kalau Iran datang dengan kontingen yang hebat, kemudian nanti ada juga wakil dari PBB yang levelnya barangkali Under Secretary General, kemudian ada juga wakil dari International Atomic Energy Agency, itu akan kelihatan bahwa sebenarnya Amerika Serikat ini tidak siap dengan negosiasi dan sudah juga tidak siap untuk melanjutkan perang. Maka Amerika Serikat mungkin tidak akan mengatakan saya kalah, saya akan mundur, tapi dia mencari jalan yang terhormat. Maka jalan yang terhormat itu yang sekarang sedang dibicarakan di back channel belakang. Amerika Serikat sudah malu, tidak ada dukungan dari Eropa. Amerika Serikat kalau berbicara dengan Inggris mengatakan, kami rindu akan mesranya kita di masa lalu pada zaman Churchill, di mana kedekatan kedua pemimpin kita itu melambangkan solidaritas Barat yang luar biasa untuk suatu dunia yang maju, dunia yang membangun, dunia yang berkeadilan. Tapi sekarang tidak ada, karena negara-negara NATO, terutama sekali Inggris juga melihat mereka tidak mau lagi terjebak dalam suatu perang yang mereka tidak ada kepentingan nasional di situ. Apalagi Inggris merasa mereka pernah terjebak pada masa serangan ke Irak di masa lalu. Waktu itu intelijen Amerika Serikat mengatakan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Ternyata tidak. Kemudian Irak dikatakan pemerintahannya itu brutal. Pemerintahan itu melanggar HAM. Itu juga tidak terbukti. Akhirnya kapal induk Amerika Serikat dan Inggris yang datang ke Timur Tengah saat itu akhirnya merubah lagi tujuannya untuk menegakkan satu pemerintahan yang demokratis. Akhirnya ya kalau berbicara soal pemerintahan demokratis itu artinya adalah hancurkanlah negara tersebut, gantilah pemimpin dengan pemimpin yang kami sukai. Kita perhatikan sekarang Tony Blair masih menyesal bahwa karena kepemimpinan dia saat itu Inggris terseret dalam skenario Amerika Serikat yang data-data intelijennya salah begitu. Dan saya pikir Inggris tidak mau lagi terjebak dalam suatu skenario yang membebani sejarah Inggris di masa depan. Apalagi kalau sudah masuk ke Timur Tengah, Inggris adalah mantan penjajah. Bisa kita lihat sama-sama. Inggris mantan penjajah, Perancis mantan penjajah, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman mantan penjajah, Italia mantan penjajah. Mereka sadar, mereka tidak ingin dilihat sebagai mantan penjajah yang ingin kembali menjadi penjajah langsung maupun tidak langsung. Sekarang Amerika sedang terjebak, dia sedang mencari exit strategi mana yang anggun dia.
Baik, baik. Artinya memang saat ini yang kita tangkap adalah bagaimana Amerika Serikat ini tengah bermain atau memainkan exit strategi yang mulus begitu, namun juga butuh usaha begitu terkait juga dengan negosiasi seperti dijelaskan oleh Pak Teguh tadi. Lalu pertanyaannya, apabila kita kembali ke Selat Hormuz, Pak Teguh, ini sejauh mana sih sebetulnya Tiongkok memiliki kekuatan tawar ataupun leverage untuk memastikan Teheran tidak menutup Selat Hormuz? Namun kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.